diartikan oleh beberapa tokoh. Yang pertama itu Harlock mengartikan istilah perkembangan berarti serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Dan tokoh yang kedua yaitu Danny E. Papalia yang mengartikan perkembangan sebagai perubahan yang berkesinambungan dan progresif dalam organisme dari lahir sampai mati, pertumbuhan, perubahan dalam bentuk dan dalam integrasi dari bagian-bagian jasmaniah ke dalam bagian-bagian fungsional, dan kedewasaan atau kemunculan pola-pola asasi dari tingkah laku yang tidak dipelajari. Dan menurut yang ketiga yaitu menurut F.J. Monks, perkembangan juga dapat diartikan sebagai proses yang kekal dan tetap yang menuju ke arah suatu organisasi pada tingkat integrasi yang lebih tinggi berdasarkan pertumbuhan, pematangan, dan belajar. Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan umum bahwa yang dimaksud dengan perkembangan adalah perkembangan itu tidak terbatas pada pengertian pertumbuhan semakin membesar, melainkan di dalamnya juga terkandung serangkaian perubahan psikis yang berlangsung terus-menerus dan bersifat tetap dari fungsi-fungsi jasmaniah dan rohaniah yang dimiliki individu. Selanjutnya, perkembangan masa dewasa. Istilah dewasa merupakan organisme yang telah matang, atau dewasa ialah orang yang bukan lagi anak-anak dan telah menjadi pria atau wanita seutuhnya. Masa dewasa biasanya dimulai dari usia 18 tahun hingga kira-kira usia 40 tahun, dan biasanya ditandai dengan selesainya pertumbuhan pubertas dan organ kelamin anak yang telah berkembang dan mampu berproduksi. Dalam masa kedewasaan, dengan berakhirnya masa adolensi orang muda pada masa kedewasaan, bahwa ciri utama dari adolensi ialah mampu mengaitkan realitas dunia luar yang objektif dengan akunya atau kehidupan jiwanya sendiri, dan mampu mengendalikan dorongan-dorongan dari dalam untuk diarahkan pada tujuan yang berarti. Pada suatu masing-masing individu, ekspresi adolensi tersebut mengambil bentuk yang berbeda. Namun dapat dinyatakan di sini bahwa ciri-ciri adolensi itu masih banyak melekat dalam fase kedewasaan. Kedewasaan itu dapat diartikan sebagai satu pertanggungjawaban penuh terhadap diri sendiri, bertanggung jawab atas nasib sendiri, dan pembentukan diri sendiri. Bertanggung jawab dapat diartikan sebagai memahami arti norma-norma susila dan nilai-nilai etis, dan berusaha hidup sesuai dengan norma-norma tadi. Selanjutnya, kita akan membahas pembagian dari masa dewasa. Emang masa dewasa ada pembagiannya? Ada, mari kita bahas bareng-bareng. Jadi, di masa dewasa itu terbagi menjadi 3 golongan. Seperti yang telah diungkapkan oleh Elizabeth B. Harlock, bahwa masa dewasa itu ada masa dewasa awal, masa dewasa madya, dan masa dewasa lanjut. Pada masa dewasa awal, seseorang yang berkisar umur 21 tahun sampai dengan 40 tahun ini mengalami masa reproduktif dan masa pencarian kemantapan dalam menghadapi nilai-nilai pada perubahan hidup. Seperti contohnya menikah dan mulai mencari pekerjaan ataupun bekerja. Selanjutnya, masa dewasa madya. Pada masa dewasa madya ini, manusia yang umurnya berkisar dari 40 tahun sampai dengan 60 tahun
mulai mengalami masa transisi, di mana mulai meninggalkan ciri-ciri perilaku dewasanya dan kebanyakan lebih mengutamakan perhatian terhadap agama. Memang tidak semua, tapi umum yang kita temui seperti orang-orang tua atau mungkin kakek nenek kita sendiri yang perilakunya berubah seperti anak kecil yang selalu ingin dimengerti. Dan yang terakhir yaitu masa dewasa lanjut. Usia lanjut ini merupakan periode akhir atau penutup dalam rentangnya kehidupan manusia, yaitu untuk manusia umur 60 tahun sampai dengan akhir hayatnya. Tidak banyak kita temui orang-orang yang bisa hidup sampai umur 100 tahun. Karena pada umur lanjut ini, fungsi dari fisik juga psikologinya mulai mengalami penurunan. Tapi tak jarang pula kita menemukan orang-orang yang berumur lanjut ini masih sehat bugar dan masih mampu bekerja. Selanjutnya kita akan mempelajari ciri-ciri dari manusia dewasa. Apa aja sih ciri-cirinya? Ciri yang pertama yaitu masa pengaturan, di mana seseorang masih memiliki rasa penasaran yang kuat dan keinginan untuk mencoba-coba dalam menentukan suatu hal yang sesuai untuk menjadi kekhasan dirinya selama sisa hidup. Yang kedua, yaitu masa usia produktif, di mana masa ini merupakan waktu yang pas untuk seseorang membangun sebuah rumah tangga dan memproduksi keturunan. Selanjutnya, ciri yang ketiga yaitu masa sulit, karena pada masa ini seseorang harus bisa menyesuaikan dirinya terhadap peran barunya di masa dewasa. Yang keempat yaitu seseorang yang umurnya 20 tahunan sebelum mencapai usia 30 tahun masih sulit untuk mengendalikan emosi dalam dirinya. Sedangkan pada usia 30 tahunan, emosi mereka itu cenderung mulai mengalami kestabilan. Ciri yang kelima yaitu seseorang mulai asing dari kehidupan sosialnya. Dikarenakan pada usia ini, mereka mulai menyibukkan atau memfokuskan diri pada pekerjaan dan keluarganya. Yang keenam yaitu masa seseorang mulai menyadari pentingnya membangun sebuah komitmen, baik untuk memulai bentuk pola hidup, juga tanggung jawab. Yang ketujuh yaitu masa ketergantungan. Tidak semua orang bisa mencapai titik yang sesuai dengan perkembangannya itu sesuai. Jadi, masih ada juga seseorang di masa dewasa dini yang masih bergantung pada orang tua ataupun organisasi yang ia jalani. Selanjutnya, ciri yang kedelapan adalah masa di mana seseorang mulai meningkatkan kesadaran positif melalui nilai-nilai yang ia dapatkan dari pengalaman dan hubungan sosial yang luas di masa dewasa dini. Yang kesembilan yaitu masa penyesuaian diri pada peran hidup yang baru dan lebih bisa bertanggung jawab terhadap peran yang ia mainkan. Ciri yang terakhir adalah masa kreatif, di mana seseorang itu bisa bebas melakukan apapun yang ia inginkan. Seperti yang dikatakan oleh Dr. Harold Shirok dari Amerika Serikat, ada 5 faktor yang bisa menunjukkan kedewasaan. Yang pertama, dari ciri fisik. Yang kedua, kemampuan mental. Yang ketiga, pertumbuhan sosial. Yang kelima, emosi. Dan yang keenam adalah pertumbuhan spiritual dan moralnya.
Tugas-tugas perkembangan pada masa dewasa. Pada akhir masa remaja, hampir seluruh aspek kehidupan individu telah berkembang dan siap untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai orang dewasa. Ebbinghaus membagi kehidupan masa dewasa atas 3 fase, yaitu dewasa muda, dewasa, dan usia lanjut. Nah, pada dewasa muda, tugas-tugas perkembangan yang harus diselesaikan individu adalah yang pertama memilih pasangan hidup, yang kedua belajar hidup bersama pasangan, yang ketiga memulai hidup berkeluarga, yang keempat memelihara dan mendidik anak, yang kelima mengelola rumah tangga, yang keenam memulai kegiatan pekerjaan, yang ketujuh bertanggung jawab sebagai warga negara, yang kedelapan menemukan persahabatan atau bersosialisasi. Tugas-tugas perkembangan pada masa dewasa merupakan pengembangan lebih lanjut dan pematangan diri dari tugas-tugas perkembangan pada masa dewasa muda. Tugas baru yang masih berkembang adalah kesiapan menghadapi status pensiun, penurunan kekuasaan, penurunan kemampuan dan kekuatan fisik, serta menghadapi kematian. Nah, secara rincinya, tugas-tugas perkembangan pada usia dewasa adalah yang pertama, memiliki tanggung jawab sosial dan kenegaraan sebagai orang dewasa. Yang kedua, mengembangkan dan memelihara standar kehidupan ekonomi. Yang ketiga, membimbing anak dan remaja agar menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan berbahagia. Yang keempat, mengembangkan kegiatan-kegiatan waktu tenggang sebagai orang dewasa, hubungan dengan pasangan-pasangan keluarga lain sebagai pribadi. Yang keempat, menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan fisik sebagai orang setengah baya. Yang terakhir, menyesuaikan diri dengan kehidupan sebagai orang tua yang bertambah tua. Yang terakhir ada tugas-tugas perkembangan pada masa usia lanjut. Ialah yang pertama, menyesuaikan diri dengan kondisi fisik dan kesehatan yang semakin menurun. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan situasi pensiun dan penghasilan yang semakin berkurang. Yang ketiga, menyesuaikan diri dengan kematian dari pasangan hidup. Yang keempat, membina hubungan dengan sesama usia lanjut. Yang kelima, memenuhi kewajiban-kewajiban sosial dan kenegaraan. Yang keenam, memelihara kondisi dan kesehatan. Yang ketujuh, kesiapan menghadapi kematian. Oke, last but not least adalah apa aja sih masalah-masalah yang sering terjadi atau dirasakan oleh orang-orang dewasa. Mungkin akan sangat banyak dan kompleks sekali ya jika disebutkan satu-satu, namun di sini saya akan menyebutkan gambaran-gambaran umumnya. Dilansir dari Jurnal Psikologi Ilmiah Intuisi yang terbit tahun 2018, masalah-masalah yang sering dialami oleh orang-orang berusia 21 tahun ke atas adalah yang pertama ada dari masalah akademik. Mungkin mulai dari sulit membagi waktu belajar, stres karena tugas-tugas sekolah yang banyak karena sulit membagi waktu belajar tersebut, dan lain sebagainya. Lalu juga ada masalah pekerjaan, masalah organisasi, masalah hubungan interpersonal, masalah keuangan, masalah gejala gangguan psikologis, dan lain sebagainya. Berbicara soal masalah, setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti punya yang namanya masalah, walaupun memang dengan kadarnya masing-masing. Krisis atau masalah itu akan terjadi di tahapan-tahapan kehidupan manusia. Tapi kabar baiknya, Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita kemampuan atau potensi untuk menghadapinya. Karena manusia lebih besar bisa menghadapi krisis itu ketimbang krisis itu sendiri. Terakhir, jika dirasa kita perlu membutuhkan bantuan profesional, jangan sungkan-sungkan dan jangan malu-malu untuk meminta atau pergi ke psikolog atau psikiater. What do you want? Like, what do you really want in life? I know it sounds like a silly question, but it's one of the most important questions you should ask yourself. It truly is. Because if you don't know what you want in life, then how are you going to get it? It's like wanting to travel somewhere, having a car and your passport ready, but having no destination. What's going to happen is that you won't go anywhere, or worse, you'll find yourself driving around without any destination. The Buddhists say that life is suffering.
And that might be the case. For our travel analogy, that means that the car you're driving is extremely hot and uncomfortable. And you might say, if that's the case, then why bother with it? And people really do ask that question, and they ask it in a way that results in their own destruction and even worse, in the destruction of others. There are individuals who become particularly cruel and bitter and sometimes even suicidal because they can't bear the conditions of their own existence. We can certainly make a proposition that life is full of tragedy and that suffering is real. So the question is, what do you do about it? You notice in your own life, and you can do this by watching your own life. Now, I often ask my clients to do this. Say, look, watch your life for a week and pretend you don't know who you are, because you don't know who you are at all. What you understand most about yourself are the arbitrary presuppositions that you use to hem yourself in. And you act as if those presuppositions are true, so that the revelation of the full nature of your character won't terrify you. People hide in their own boxes, and it's not surprising, but it's not a good idea, because life is too hard to hide in a box. You can't manage it if you do that. If you watch yourself for a week, you'll see certain things. You'll see some of the time that you're resentful and annoyed. And those are times when you're either taking advantage of yourself or you're thinking improperly. Some of the time you'll be bored, in which case you're either undisciplined or you're probably pursuing something you don't want to pursue. And some of the time you'll actually be engaged in life. And the times that you're engaged in life, you won't notice that you're there. Right? The distinction between subject and object disappears when you're engaged in something that you find meaningful. The purpose of life, as far as I can tell from studying mythology and from studying psychology for decades, is to find a mode of being that's so meaningful that the fact that life is suffering is no longer relevant. Or maybe that it's even acceptable. And I would say as well that people know when they're doing that. You know when you're doing that in part because you're no longer resentful. You think, geez, I could do this forever. Right? There's a timelessness that's associated with that state of being. From a mythological perspective, that's equivalent to brief habitation of the kingdom of God. That's the place where you are that's so meaningful that it enables you to bear the harsh preconditions of life without becoming resentful, bitter, or cruel. And there's nothing that you can pursue in your life that will be half as useful as that.